الحمد لله الذي هدانا لهذا وكنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني يقول بي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم استرقم لي على ترك التوبة الوقت من النار. قال المصنف رحمه الله الإمام قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد عبد الله بعلوي الحدث رحمه الله تعالى. الحديث الثالث عن ركب المصري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن تواضع من غير منقصة وذل في نفسه من غير مسألة وأنفق مالا جمعه من غير معصية ورحم أهل الذل والمسكنة وخالط أهل الفكر والحكمة طوبى لمن طاب كسره وصلحت سريرته وكرمت علانيته وعزل للناس شره طوبى لمن عمل بعلمه واتفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله. ذكر الحافظ رحمه الله في كتاب الترغيب والترهيب قاله Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, beruntunglah orang yang merendahkan diri tawadhu, merendahkan hatinya min ghairi manqasatin tanpa ia mengurangi kemuliaan dirinya. Itu tawadhu. Jangan sampai ini saking hendak bertawadhunya itu mengerjakan pekerjaan yang maulah dirinya itu menjadi hina, berujung dihinakan dengan syariat itu. Itu sarudup karena ada orang sungguh pasal sarudup kisah kisah mah sonok kisah kaitan. Tapi tujuannya itu mencari halal, itu bahaya. Karena man tawadda'a li ghaniyyin dhahaballahu thulutsa dinihi. Man tawadda'a li ghaniyyin li ghinah. Barang siapa bertawadhu merendahkan dirinya kepada orang yang kaya tapi li ghinahu karena ghinah, karena kekayaannya. Kalau kita bertawadhu lawan orang kaya tapi lantaran sidin Tuhan atau lantaran sidin itu ulama ada apa? Tapi lantaran kekayaannya ini yang bahaya. Zahaballahu sulusa dini. Allah hapus, Allah hilangkan. Allah hilangkan. Alhamdulillah. Imannya tuh Allah Akbar. Lalu imannya tuh lemah. Zahaba sulusa dini. Hilang 2/3 imannya. Wadalla fi nafsihi, dan barang siapa beruntung nih orang yang menghinakan dirinya tapi min ghairi mas'alatin, tanpa meminta-minta, tanpa minta-minta. Kada sing ucap-ucap lawan orang lah. Nah itu untung juga. Jadi banyak jalan yang menghinakan diri itu, tapi yang paling beruntung orang-orang menghinakan diri itu jangan sampai meminta-minta. Karena kayak apa aja kita itulah apabila meminta itu respect orang lawan kita tuh hilang. Nah itu diantara nama Allah lost respect kan itu saya. Respect tentang penghargaan kemuliaan orang lawan seseorang yang meminta-minta tadi dahulunya menghargai orang, dahulunya menghormati. Sekali dihormati, sekali lihat itu dimanfaatkannya kita yang menghormatinya tadi. Dia lainnya, nah dipintainya. Nah lalu orang hilang.
Wa anfaqa malan, dan kurang beruntung orang yang menyumbangkan hartanya tapi hartanya ia dapat fi ghairi maksiatin, yang ia kumpulkan bukan dengan jalan maksiat. Untungnya karena harta yang maksiat ia nafkahkan itu kada diterima Allah. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Ta'ala itu baik dan kada menerima kecuali yang baik-baik. Bukan pahala yang ia dapat, yang ia nafkahkan dari harta yang haram tadi, malah haram dosa yang ia dapat. Pertama, keharaman yang ia dapat itu haram dosa yang ia kumpulkan harta dengan cara yang haram. Satu. Yang kedua, ia mentasarufkan harta haram itu hukumnya haram. Diberiakan tasaruf, dibelanjakan tasaruf, dibakar tasaruf juga. Baginya ini, nah yang mentasarufkan itu menggunakannya dalam bentuk apapun lah, diberiakan enggak, atau kita apa lagi, kita makan, kita hutang makan, sama aja, digunakan, digenakan tasaruf juga gitu orangnya. Dibakar bagiannya, mentasarufkan lawan idha'atul mal, menyanyiakan harta. Itu haram banget. Plus 2 kali sudah mengumpulkan harta haram, kemudian dengan cara yang haram, kemudian ini itu ia tasarufkan haram, dan memberikan ke orangnya tamakan orang nggak tahu harta yang haram tadi, gara-gara kita orang tamakan yang haram, berdosa pulang kita haram loh. Nah itu jauhilah, hindari. Makanya aku adalah sumber doa, wa jannibnallahumul haram haitsu kana wa aina man kana wa 'inda man kana wa hulla bainana wa baina ahlihi waqbid 'anna aydiyahum wasrif 'anna qulubahum. Ya Allah, jauhkan, wa jannibnallahumul haram, jauhkan ya Allah kami dari harta yang haram. Haitsu kana, kayak apakah bentuknya, dari manakah jalan masuknya, siapakah, wa inda man kana, dari siapakah, wa hulla bainana wa baina ahli, putuskan hubungan kami dengan hubungan orang katuju menggawi yang haram dari. Nah kada apa-apa orang untuk kada dampi logika, walaupun kayak apa aja sugihnya, kayak apa aja pemurahnya, tapi gawinya dari harta haram, bagus, itu bagus. Malah kita disuruh berdoa, hulla bainana wa baina ahli, jauhkan antara kami dan ahli yang haram. Waqbid 'anna aydiyahum, tahankan ya Allah tangan mereka, jangan sampai ini menyumbang memberi lawan kita. Wasrif 'anna qulubahum, jauhkan hatinya itu jangan sampai suka lawan kita. Karena masuk mau kada mau diberinya lain. Itu. Dan kita dijagakan lah. Kada apa-apa ikan miskin, kada apa-apa ikan hidup seadanya, yang penting halal itu. Daripada ikan hidup berkelebihan, tapi hartanya itu harta kada diridai Allah. Alih-alih ikan dapat ketenangan, kesenangan dalam hidup, malah ikan dapat itu kemalaratan dan kemudaratan dan penyakit yang ikan dapat. Wa ghalata, dan beruntung ya Nabi kita orang yang menafkahkan hartanya bukan dengan jalan yang dimaksiati. Jadi kayak apa? Harta yang sudah didapatnya dari harta yang jalan yang haram, dari kemana dan diapakan. Nah kalau ini bertaubat, itu harta yang haram itu ia tasarrufkan kepada apa? Kepada limaslahati amatil muslimin, untuk kemaslahatan orang banyak daripada orang muslim. Barang aja mau jalan orang muslim, nah daripada dibuang lah, situ lah alokasinya. Warahima ahlal dzulli wal maskanah, dan ulang Allah menyayangi, maaf, dan beruntung orang yang menyayangi orang yang mendapat kehinaan, wal maskanah, dan orang kemiskinan. Artinya itu atak sabab lil musabab, gara-gara inya miskin lalu orang tadi dihinakan orang. Nah kita sayangi orang yang terhina tadi lantaran kemiskinannya, itu untung. Karena jalan Nabi itu irhamu salasatan, kasih sayangi 3 golongan. Pertama, ghaniyun tanqif naqara,
Orang-orang sugih kemudian tumbang, jatuh miskin. Nah, sugih bisa, kenapa jadi gembira? Nah, imbahnya, nah kata saya, jadi suruh Nabi. Dan kedua siapa? Azizun qadzalla, orang-orang mulia, orang-orang mulia qadzalla kemudian jatuh hina. Mulia, jadi pejabat tinggi, kepala daerah, kepala pemimpin, hendak melanjutkan pas berhutang duitnya kalah, hutang tertinggal, jabatan tidak dapat, dihinakan orang. Nah, sayangnya orang ini azizun qadzalla. Nah, ketiga siapa? Al-alim yal'abuhumul juhal, orang alim yang dipermainkan oleh orang jahil. Nah, itu sayangnya dia main maras jadi. Minta tolong bagi pesannya di atas. Nomor 6, nomor 5. Wa qalat ahlul fiqh wal hikmah, dan untung pulang orang yang bergaul bakawan lawan orang yang ahli fikih dan ahli sufi lah, untung bergaul itu kan ngaji maksudnya lah, kadang yang bergaul ke bakawan aja bang ngaji lawan ahli fikih. Nah, karena akhir zaman ini fikih ini kan orang lihat orang itu ilmu kulit saja, ilmu kulit saja. Padahal ilmu fikih inilah ilmu nak ending kesudahan daripada ilmu hakikat. Rasulullah itu 13 tahun dia mengajarkan ilmu hakikat. Kemudian 10 tahun di Madinah mengajarkan bercampur ilmu fikih. Nah, jadi endingnya puncak dari ilmu hakikat itu ilmu fikih. Tuba liman taba kasbuhu, beruntung biar Nabi pulang ke orang yang baik usahanya. Arti baik itu bukan sekedar halal. Lah, banyak yang halal tapi gak baik. Halal duitnya tapi gak baik, artinya merugikan bagi kesehatan kita. Tuh, tobat, tabib, itu dokter berikan kesehatan. Artinya kada sehat lawan kita. Di jalanan aku ke perusahaan sepupu, masuk ke dalam ruangan tuh misalnya, membubut di situ, yang dibubut wasit, melas di situ, masuk. Ada kumang merah semalam aku kirim bingkut, mau ulah. Jauh, baik keluar aku senyaman berhina. Jauh bergana bilang sini asal hidup umur mulai, asal panjang umur. Nah itu halal duitnya, nanti itu halal, tapi itu kada baik, itu kesehatan kita, kesehatan kita. Itu mana ada gawian lapah tuh ayo jabat tahan sementara belum kawam alih. Nah amunnya kawam alih balik, tapi lapah lagi lah. Bau apa asap mesin las-lasan itu kan itu racun loh. Nah, tahiyud karena mata kades apa segala. Aja wasahan buat umur belum sini. Nah jadi cari gawe itu nak halal dan gitu nang kada menyiksa lawan tubuh kita adalah nang kada menyiksa. Karena tubuh ini ada disiksa itu inya kainak mengoler ibadah. Uyuh ya apa soal kaji tertuntut lagi dia. Nah, itu. Jadi untung bener dia Nabi orang yang bagus gawiannya. Nah mudah-mudahan gawian kita dibaguskan lah nang mana makam kasab makam kedudukan yang diberi Allah, makam kasbi berusaha, mudah-mudahan diberi Allah usaha yang baik lah, halal dan baik. Wasaluhat sariratuhu, dan beruntung ya Nabi orang yang bagus sarirah. Sarirah ini nangkinya seorang anan kan di dalam orang banyak. Nah ini ianya. Wa karumat alaniyatuhu, dan mulia baik alaniyahnya, zahirnya di tengah orang banyak, disenangkan hati zahir baiklah, hatinya baik, zahirnya baik. Wa azal nasi syarah, dan ia menghindar dari manusia akan terhadap kejahatan dirinya. Berupaya ini kayak apa? Kalaunya seorang hendak berbuat jahat, kejahatan seorang itu jangan merembet ke orang lain. Cakanya istilah itu seorang lah kada kau menghindari mabuk tuh kena. Bepatak dalam kamar kunci kamar tadi mati surangan aja. Ini kalau mabuk hanya nyong ditantar tak, nah, diinta duit lawan orang, kadang memberi dihentam orang,
Ada orang sedikit orang dihentak. Nah ini kan menghindari kejahatan dirinya kepada orang lain. Tapi nggak jangan maksud juga. Waktu bagi mana amil bi ilmi, dan untung juga Nabi orang yang mengamalkan dengan ilmunya. Mudah-mudahan kita berapa mengaji kita tak amalkan ilmunya. Karena di antara orang mengaji itu sudah mengamalkan dengan ilmu namanya haji apa utubin ilmu. Kan ilmu itu kita menuntut mengamalkan ilmu yang sebelumnya ketahui disuruh menuntut ilmu dari. Wa anfaqal fadla min mali, dan beruntung orang yang menafkahkan nang lebih dari hartanya. Sehari kuliah 100.000 habis 80.000. Nah, nafkahkan minan malihi, dari sebagian hartanya dari. Nafkahkannya 10.000 kali 5.000 kan. Bila rokok berapa? Wa amsakal fadla min qawlih, dan ia menahan lidahnya dari berucap sesuatu nang kada berfaedah. Fudul artinya ada penting juga. Harus saja. Zakar al-hadis. Al-hadis rabi, hadis yang keempat. Mudah-mudahan bulan Maulid kita tamatlah. Bi'sal 'abdu 'inda takhayyala wa ikhtala wa nasiya al-kabir al-muta'al, wa bi'sal 'abdu 'abdun tajabbara wa'tada wa nasiya al-jabbar al-a'la. Bi'sal 'abdu 'abdun saha wa laha wa nasiya al-maqabira wal bali'a. Bi'sal 'abdu 'abdun ata wa tagha wa nasiya al-mubtada wal muntaha. Wa bi'sal 'abdu 'abdun yakhtilu ad-dunya bid-din. Bi'sal 'abdu 'abdun yakhtilu ad-dina bisyahawat. Bi'sal 'abdu 'abdun tama'un yaqudu. Wa bi'sal 'abdu 'abdun hawan yudillu. Bi'sal 'abdu 'abdun raghabun yudillu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ba'sal 'abdu, sejahat-jahat hamba. Abdun, seorang hamba. Takhayyala wa ikhtala. Takhayyala bitqa'il mu'jamah, ay takhayyala fi nafsihi syarafan wa fadlan ala ghairihi. Mahayallah kita kemuliaan orang lain mengampun dirinya. Wajah caranya aku sugi. Waktala, sombong kabulang. Mun aku sugi dia kayaknya aku sipak di kawanan ini. Lah sudah mahayal, sombong kabulang orang hayalan dari. Wa nasiyal kabir al-muta'al, dan lupa pulang sejat-jat hamba itu orang yang lupa lawat Allah. Dan sejat-jat hamba abdun tajabbara, yaitu seorang hamba yang sombong dan wa'tada, dan melampau batas dengan kesombongannya itu. Karena takabbur ini ujung-ujungnya melampau batas sekehendaknya berkuasa. Wa nasiyal jabbar a'la, dan ia lupa kepada Allah yang maha perkasa, maha tinggi, yang paling berkuasa. Wa'tad bi'sal 'abdu, sejahat hamba, seorang hamba yang lupa dan lalai, dan ia lupa akan kubur wal bila, dan akan kehancuran. Sejahat hamba itu seorang hamba yang melampau batas. Sejahat hamba orang yang lupa permulaan dan terakhirnya. Lahir tidak membawa apa-apa, mati tidak membawa apa-apa. Diingat ini tuh. Nah, lalu sombong. Sejahat hamba itu hamba yakhtilu dunya bid-din. Sejahat hamba itu orang yang merusak dunia lawan agamanya. Artinya agamanya itu dimanfaatkan untuk merusak dunia dari. Ya benarnya ya. Makanya jadi Habib siapa di sini. Habib salam kasih. Jadi Habib Umar bin Hafiz itu, kalau muridnya itu maksiat, pemabuk, berzina, masih diakui sedikit murid lah. Nah tapi kalau sudah sedikit ikut berpolitik, politik jahat, nah sini sangat ada tujuh. Kenapa? Karena kita tuh kalau ikut berpolitik akan membenarkan politik kita tadi.
walaupun itu salah. Ya, bahaya. Walaupun itu salah. Klarifikasi macam-macam. Oh, partai kami ini. Padahal jelas-jelas salah kita bela. Nah, dan ingin menjatuhkan lawan politik kita, walaupun jelas-jelas lawan politik itu benar. Ya, itu jahatnya. Dikhawatirkan bisa membawa kepada kekafiran dan kemurtatan. Karena sesuatu yang menghalalkan yang jelas-jelas yang haram lantaran tuntutan politiknya atau apapun lah, itu kan kafir, murtad ya lah. Nah, murtad. Atau sebaliknya, musuh kita yang jelas-jelas salah, bujur, kita salahkan. Nah, itu. Sejajar hamba lagi, yaitu seorang hamba yang tinuddina bisyahwat, nang mengalahkan agama lantaran syahwatnya, alah agama lantaran nafsunya. Ayo penting apa sugih dia. Kayak apa penting sugih, penting sugih. Jadi lihat ya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa fa adallahu ala ilmin. Apakah kalian ya Allah memperhatikan? Man ittakhadha ilaha, barang siapa menjadikan ikutan atau Tuhannya yang ia ikut, hawa nafsunya yang diikutnya. Hawa itu keinginan nafsunya diikutnya. Nafsu hendak ini kerusakannya, nafsu hendak kerusakannya. Adallallahu ala ilmin, Allah sesatkan orang itu atas ilmu. Walau orang ilmu, karena ilmu itu ditakwil, namanya dipas-pasakannya hawa. Kenapa? Ilahu hawa. Tuhannya itu adalah hawa nafsunya. Nah, tunduknya lawan nafsunya dari kalau Allah ilmu di guru Jait almarhum lah. Allah ilmu bisa dapat nafsu. Nah, itu. Dan orang ini tidak akan sadar kecuali ini bertemu seorang di bawah tangan seorang guru yang membimbingnya. Nah, jadi bagus ada guru itu, ibarat salah tuh guru memadahi. Nang parah tuh seorang jadi guru dan gak isi guru lagi. Siapa nang memadahi diri seorang kalau tak salah? Kalau tak salah itu takwil, pakai ini kayak ini. Ilaha hawa fa'adallahu ala ilmin. Ba'sal abdu sejajat hamba abdun tama'un, seorang hamba nang jadilah hamba nang tamak, dia butuh nang mengarasi membimbingnya. Si tamak tadi mengarasi dirinya, lalu dirinya kada mau mengendalikan dirinya. Ini parah. Kalau sudah tamak ini besar, ampun orang haji himpal pun seorang kada mau. Nang penting seorang bertambah harta, itu tamak tak. Nang lebih parahnya lagi kayaknya nang halal nang haram kada peduli lagi. Nang penting seorang bertambah harta, rakus. Jadi artinya tamak itu rakus. Nah, kalau tamak itu menghendaki berlebih, ada ekstrimnya katanya rakus, bilang bau jan bari utama ini rakus. Artinya seorang itu sudah hibak, diparut, tatalihan, tenggorokan kanyang, tangan dua belah, dibentis bakapit kalau sebelah, akun beinting, masih gimana lagi orang, masih aja lagi pun persoalan kan orang luar, persoalan lapah menguti, lapah membawa, tak julung lah dibentis nyaman seorang berjalan, hendak hampur julung di tangan nyaman seorang, rakus. Ini gini dibangkit dari kubur nih, muhanya seperti monyet, dikirdun lah seperti monyet, rakus. Ba'sal abdu abdun hawan yudillu, sejajat hamba itu seorang hamba nang tunduk patuh lawan hawa nafsu yang menyesatkan nafsunya lawan ini dari. Sejajat hamba yaitu abdun raghabun yudillu, seorang hamba nang gemar lawan dunia nang menghina akalnya. Percaya dia ikam dah gara-gara mencintai lawan dunia ini, dunia nang ikam cintai ini menghina akal ikam. Percaya. Kita kejar berhibah. Sampai tamak tadi kada ingat lagi. Kalau orang sugih datang ucap ini kada ingat lagi. Kayak apa profesi seorang, padahal nang seorang menghinakan diri seorang gara-gara dunia ini, kada tamakan juga. Kada tapakai juga, kada dinikmati juga, tak simpan. Rela ikam menghinakan diri ikam. Kitab banyak berapa lamari bisa baca ya.
Itu nah. Dunia yang kita kejar, yang kita tomaki itu nah ada tamakan juga atau dia punya. Kada pakai, kada makan. Babang disimpaning biasa begini belaki laki dudik. Dia seorang mati, kada tarik mati bini kita mati orang laki-lakinya. Nah. Dia nak tamak-tamak lah. Lagi orang mengaji ni kan. Idza ra'aitumul ulama yulazimul aghniya. Apabila kalian melihat, kata Pak Abdul Ulama, melihat orang alim katujuk mondar mandir di pintu orang sugih. Nah, wal umara mondar mandir di pintu rumah pejabat. Fa'lam annahum bisun. Itulah itu ulama maling. Maling. Ya Allah. Maksudnya itu apa? Nang datang pejabat tadi menjilat lawan pejabat, membenarkan gawean pejabat asal dari kritik. Walaupun kesalahan. Itu maling. Datang orang sugih ingin kesugihannya tanpa membimbing orang sugih itu dari usahanya yang tersalah, dari usahanya yang serang-serong situ kemari. Yang penting seorang sugih maling. Sudah ini aja, tanamkan di hati ikam menghinakan diri, ikam bertamak-tamak nah mengajar dunia ini bertamak-tamak, apalagi tamak lawan tangan yang ada di tangan manusia. Kupastiakan ikam tamak itu, ada tamakan juga, ada tapakai juga, saja. Menghinakan diri kalah hal sahih-hia, ya kan? Menghinakan diri kalah hal. Tetap udah hina, aku tetap orang mengira aku buruk ya, orang tangan, tidak, ada tangan. Di belakangnya sampai turang juga. Kayak Pak. Belum singgah, hanya melihat jauh-jauh, sintok sudah. Nauzubillah kita lewat nih, lewat. Ada orang sugih melihat kita, muka sudah berhulu. Artinya dia orang sugih kebiasaan ada mahkamah di sini. Kebiasaan kita tidak dapat tahu sih ucap-ucap jadinya. Mau efek-efek ya. Buka itu yang hanya menyahutik. Ya jadi dia harus itu subihin paksaan. Itu paksaan. Nah kan kita pakai juga, kita pakai juga. Ya Allah. Imam Hasan Basri itu ditanya Sayyidina Ali apa yang menghidupkan dan meruntuhkan agama. Yang menghidupkan agama itu sifat warak dan yang meruntuhkan agama itu adalah sifat tamak. Karena bila ulamanya sudah tamak, hancur hukum. Coba ya, hancur hukum. Inya di hatinya kada ada lagi hendak liihda'in nasi, untuk memberi hidayah kepada manusia itu ada lagi nang di hatinya itu sebutin aja kayak apa aku sugi, kayak apa aku berharga, kayak apa aku nyaman, itu aja di hatinya. Kayak apa anakku supaya nyaman, biniku supaya nyaman, itu aja di hatinya. Kayak apa simpananku supaya gendut terkening, kayak apa supaya asetku supaya hibak, itu ide dia. Kada ada lagi mikirkan kayak apa nih manusia baiknya, kayak apa ini manusia nah sekira jangan lagi begini begitu. Ada lagi. Yang penting diriku nyaman, itu aja sudah. Aku tamak bahaya karena itu. Hancur. Itulah yang menghancurkan agama. Nah, utuhnya dijauhkan adalah sifat tamak. Mudah-mudahan kita dijauhkan sifat tamak ini. Amun ikam tamak sama bagi seorang kan kurang lebih ini tamak nama di tangan manusia ini. Nah, ini bahayanya lah. Bagi ulama nih, tuan guru lah, tuan guru berdasarkan tuan ikam nih. Rawahu Tirmidzi qala haditsun gharib la na'rifu illa min hadzal wajh. Jadi sanad bentoroknya ini aja di sini. Al hadisul khamis an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fa'alat ummati 15 khasratan halla bihal bala. Apabila Rasulullah itu umatku mengerjakan 15 macam perkara ini di muka bumi, bala Allah Ta'ala itu akan turun. Dipastikan bala akan turun. Jangan bagi dari kampung situ buka. Kayak aja sudah ada rumah jual. Pertama, qila wa ma hiya ya Rasulullah, apa 15 macam itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, qala idza kana al-mughnam duwalan wal amanah mughnaman waz zakah mughraman
وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وبر صديقه وجفه أبه وارتفعت الأصوات في المساجد وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره شربت الخمر ولبس الحرير واتخذت القينات والمعازف ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقب عند ذلك ريحا حمراء أو قصبا أو مسقا. Jadi pecahan turun bala ada 15 macam ini. Yang pertama adalah idza kana al-maghnam ay al-ghanimah duwalan jam'u dawmudati ismu likulli ma yadawlu min al-mal. Idza kana al-syarq wal ma'asi dawlu min amwal fi awal. Ya kan? Apabila ghanimah itu duwalan. Apa duwalan ini? Wal manasib yatadawal dawal amwal al-fai'i ista'jari bi huquqil 'ajizah wal fuqara. Berebut di kita ghanimah ni tak. Berebut dan pada perang hendak juga. Nang belum dibagi lagi pemasarannya. Belum lagi dibagi khumus 20% untuk Baitul Mal, sudah dibaginya. Ada lagi yang bilang. Wal amanah mughnaman. Nah, dan pulang apabila amanah kita nih. Mughnaman ayyadhhabuna biha wa yamimuna fa yara man bi yadi amanah an la khiyana fiha ghanimatun ghanamah. Amanah itu kan ditempati lagi. Wa zakat mughraman, zakat hutang. Orang nang bezakat ni memberi orang nang hutang, adanya nang orang seorang bayar tadi bezakat ya hutang. Artinya kan dikeluarkannya. Atau inya keluarkan zakat juga, tapi separuh aja nya keluarkan 50%-nya ada hutang juga nih. Nah, jangan orang-orang sunnah itu berbujur bezakat seluruh hartanya itu dijakatik. Adiknya di toko, jadi zakatnya nang di dalam rekening, dalam berangkas harus dikeluarkan, nang di toko aja. Kayak apa orang miskin menguciakan orang fakir. Jadinya kayak apa anak kami sekolah nukar buku, kayak apa anak kami nukar sepatu, kayak apa anak kami nukar tas, kayak apa anak kuncinya sekolah pesantren nukar kitab. Mendengar juga itu orang suwirah. Teriakan orang fakir di hati orang fakir itu mendengar. Jangankan kami jadinya geser bertukar tapi baju, caranya berjakat melarang kami geser makan esok hari. Seorang 2-3 tahun pemakan tidak habis. Ini esok harinya kan baca kami makan. Kayak apa kami makannya? Adakah yang hakun berjakatnya? Caranya mendengar hati kita teriakan orang fakir itu nah. Mendengar hati kita ada purun kita menahan zakat itu ada purun keluarkan zakat. Wa ta'arrajul zawjatah. Dan yang keempat apabila seorang laki-laki itu kadawani lawan bini. Ujar bini memberi kawitan, jangan beri kawitan kamu. Sini duitnya. Malah purunnya. Laki hendak menyumbang pangati bini, nah lain halnya ujar bini beres habis hendak bersusumbang wajar jadi betangkap. Ini artinya harga lebihan aja nak menyumbang pangati bini. Artinya ini hendak berbuat baik, kita tuh ditahati bini. Dua ini laki-lakinya. Nah ini turun bala. Wa aqa ummah, dan orang yang durhaka lawan mamanya. Lawan kawitan durhaka. Lawan abah sama aja juga. Wa barra sadiqah wa jafa abah, dan orang itu barra sadiqah berbuat baik lawan kawannya tetapi durhaka lawan abahnya. Banyak ini. Hapok aja bang. Masang sosmed, info, status macam-macam. Biberkati masyayikhina wa habibina. Berkat guru-guru dan habib-habib cucu Rasulullah. Bina mesti kawitan seorang yang melahirkan yang memuda memberi makami kayak apa arti bunyi. Lawan guru habib paling memalingkan sandal lawan kawitan baru pernah memalingkan sandal. Kada usah nang menggaring menggaduh, kada usah garing menggaduh. Garing mau obetik dihiga awak uruti kawitan kada usah. Itu usah. Paling makan sandal kawitan aja kada. Berkat guru, berkat habib dan guru-guru. Oh,
Kadang ini ada masih jadi Twitter namanya tuh. Makanya kawitan itu juga ada menyuruhnya. Ya Allah. Inya sampai kawitan itu takutan sama kita. Takutan kalau pina mengganggu, kalau pina ngapakmu dari seorang bertawar atau seorang berpaham-paham. Ya. Maka dia Habib itu dia, guru itu dia salaman menyintak tangan si dia. Ada pun dimuliakan sini. Ada yang bang, seorang kawitan kita lain itu. Sudah pun lalu kawitan lo di sini paham. Kawitan. Apabila sudah di kampung itu bersedekah, lawan kawan liwar baktinya. Tapi inya wajah abah lawan abahnya. Bukan dulu apa ada ranggang. Kan berhenti. Lawan kawan liwar ya Allah. Salwak semuntung lawan kawitan. Berpikir. Mengeluarik lah. Baik tenaga duit atau apa. Iya deh. Bermulak sering ini. Mulak. Berkisah guru iya. Kawitan berkisah. Umat lawan guru-guru liwar takzimnya, lawan habib-habib liwar takzimnya, liwar. Lawan kawitan cakanya kayak itu dia lawan kawitan lawan aku, mak aku himung benar. Balik mak mau kalah. Ada himung sini saat ini, nah, sakit hati sini. Cakanya pang di sini jangan lawan guru-guru, lawan habib-habib biasa-biasa aja. Nah aku juga harapan. Aku gegara melihat kayak itu sih. Kasihan kawitan ya Allah. Sidin memberi makan, melahirkan. Nyamuk seikong dikibahkan, ditapakkan. Sidin hendak belanja, keingatan susu habis, ampih belanja. Kan jadi menahan. Asal anak minum susu. Nah, minum susu. Ya Allah, itu kan berdalil yang paling berhak dari guru kita, berkawitan guru kita, karena guru itu yang memberi mampakan roh, di mana roh, kawitan memberi makan jasa kampus. Kadang kawitan itu memberi makan roh ikan, mulai lahir Allah Akbar telinga, makanan roh, ya kan? Nak alif ba ta sa makanan roh di sekolahannya jam nak sembahyang langkah ini rukun wudu kayak ini cara berwudu memang sini kada tekstual kada secara teks baca kitab kada tapi dengan tingkah laku lisan hal sini nah sembahyang dilajari diirit sini kada makanan roh kan itu. Jadi kawitan itu justru memberi makan roh lawan memberi makan jasad itu dahulu nah. Kalau guru-guru yang ada nih, roh wara, mana beri makan itu paut? Reda lah. Jangan tertipu lah dengan apa itu. Abu Kasalah, abaikan ketiga. Yang anti apa? Pertama, yaitu abah nang malahirkan abah nang malahirkan ikan. Nang kedua, abah nang melahirkan bini ikan. Nang ketiga abah nang melajari ikan. Ini jangan Allah. Pahami penghadisnya tuh pahami. Abah nang melahirkan warak kan abah tiga melahirkan kita melahirkan bini kita Tuhan dan nang melahirkan dan nang melajari kita. Nang ini nang melajari nang Allah. Nang melajari jadi nang Allah. Abah kita itu nang maksud nang aula dari dua sebelumnya abah kita kalah, mintuha kita kalah, lebih utama guru bujur kalau abah kada jadi guru kita. Kalau abah kada jadi guru kita, bujur sih guru itu lebih mulia. Kenyataannya abah kita itu guru kita. Memang sini kada mengucapkan lawan montong, kada bacaan kitab kayak guru kita, tapi sidin tidak. Mairit kelanggar. Mairit sembahyang, mairit pembacaan, baca Yasin duduk nak, Yasin wal Quran, baca wirid duduk nak. Tuh, kan mulai jadilah. Mulai ajan lahir Allah Akbar kalimat tauhid diajarkan di sini. Kan mulai jadilah. Jadi justru abah kulit abdal berguru abah yang seperti ini.
Lebih abdal pada guru. Sidin di samping malajari plus memberi makan awak kita pula. Sampai kau genal. Di situ masalahnya kan, dikalahkan kawitan. Kalahkan kawitan. Guru lebih abdalnya kawitan seorang lebih abdal, apalagi mama. Al-um tarbiyatul aula lil aulad. Mama itu adalah tarbiyah pendidikan kelas dasar bagi seorang anak itu mama. Mama. Malah jadi a, ba, tak ya kawitan lawan kita. Puas-puas kayak itu sidin disebelahkan sidin diungkusi sidin pulang. Pada hakikatnya ya sidin belum malah jadi kan sidin mengungkusi kita. Mengadakan tapih, baju, biaya sekolah, mengadakan kitab, buku. Nah, duit sidin gak usaha. Sidin malah jadi itu sebenarnya. Lawan ongkos-ongkos makan-makannya. Nah maksud dalam hadis nang mulut guru lebih mulia itu adalah dari abah nang kada ngalajari ngomong apa gitu maksudnya. Amin. Abah nang kada ngalajari ngapa imbang melahirkan kawin. Jadi anak ada tahu lagi sini diberi makan sidin aja melajari alif beta kada, melajari itu ini sembahyang kada. Nah, ada guru yang melajari. Nah itu memberi aula si gurunya. Tapi kenyataannya kita di kampung ini guru abah itu adalah guru kita yang pertama. Yang melajari kita, diiritnya ke langgar, diiritnya kita ke masjid, ada melajari kita. Dalami habis itu dalami jangan lawan guru nang dihimat, nah lawan kawitan kada. Artinya ada lawan guru rasa kilo, lawan kawitan itu mesti lebih dari sekilo lawan guru tadi, lebih. Berhimat bulak balik cium tangan kabit sebetis lawan guru lawan habib, lawan kawitan itulah. Ada Allah. Jadi seandainya aja jangan sampai mengalahkan kawitan yang justru mana abah kita, kawitan tadi mana malah jadi kita pulang. Itu nama Allah hidup pada mubarakah. Lawan guru berhikmat, lawan habib berhikmat takut pada berkat kawitan dilupakan lah. Wajar lah, ke habib anu, ke guru anu, wali anu kawitan belum jepun dan terhilangi. Itu masalahnya kada mau berkah hidup lah. Bagi orang mengaji ini sekedar kubur kawitan, apa yang mengaji? Karena apa yang mengaji? Bapak maling kubur kawitan itu sudah. Orang mengaji sampai kubur kawitan, lucu artinya ada bisa ziarah kawitan, bisa bilang kawitan ziaratul kubur itu ada biasa. Sudah membimbing orang malah hebat, ziarah kada duit ini cair. Itu nah kata-kata uji aku lah. Mengalahkan kawitan, memuliakan guru lawan habib-habib itu apa guru dimuliakan aku juga kok kawitan dalam bikal haram. Itu dalilnya nas yang lawan Quran itu nas dalilnya. Qurannya, hadisnya banyak anjuran-anjuran yang memuliakan kawitan itu. Wakil habislah warzafatil aswat fil masajid, dan pulang di antara ciri bala yang akan turun tadi suara-suara warzafaat terangkatlah tinggi nyaring suara-suara manusia di dalam masjid. Iya sudah nih zamannya jualan. Nah, siapa yang hendak nukar, ini bagus syarat dagang, ini bagus ini. Bujur pengakatnya di dalam masjid, bujur, tatap ada badan. Jual beli di masjid itu jelas sudah haramnya. Berpandir masalah dunia di masjid itu, ya sudah haram hukumnya. Berpandir. Aku juga ada jualan juga, jual ini juga, cuma di sini promosinya, ya dunia kalau dipandir itu. Ya ada dimulai hak masjid tak. Kembali lagi. Wa kana za'imul qaumi arzalahum, dan kurang di antara ciri apa bala akan turun, dan pemimpin-pemimpin kaum itu nang paling hina, nang paling rendah. Itu cara memilih pemimpin ini salah. Asal berduit asal disubuknya tangan 200.000, 100.000, 100.000 biasa 5 tahun, murah belajar.
Hari 5 tahun kamu nyandang. Yang penting banyak duit mana, yang penting nah hilangkan mindset seperti itulah. Jangan. Hendak memilih pemimpin itu pertama adalah etikanya. Nah, etikanya lu adabnya kayak apa, orang ini jujur kah, amanah kah, walaupun ini tuh kada terkenal. Yang kedua intelektualnya, pintar kadenya, pintar kah orang ini menghadapi masalah kayak apa, atau dikit-dikit kena bamok, dikit-dikit salah mengambil keputusan nama nanggung seluruh rakyat. Yang ketiga dipandang tuh hanya elektabilnya, kemasyhurannya kayak apa orang ini masyhur kah ada, maka itu cara mengusung pemimpin itu lah. Ini bila pemimpin asal banyak duit aja, padahal orang yang paling hina korupsi kah, track recordnya tuh kayak apa kah, pilih haram. Nah itu jaga bala kena turun. Nah, jangan salahkan satu negeri itu hancur, bala musibah macam-macam. Gak ada siapa masyarakatnya itu memilih pemimpin yang hina. Wa akramir rajul makhafata syarri wa ukrimar rajul, dimuliakan laki-laki, dimuliakan orang itu dimuliakan, tapi bukan lantaran ilmunya, tapi lantaran takut kejahatannya. Karena juga dimuliakan kita dihentamnya, kada dimuliakan kita karena dipenjarakannya, kada dimuliakan kita ini kada diberi makannya duit. Oh udah aku ini mana itu lah, nanti kada diberinya duit. Apabila khamar sudah diminum, pil-pil diuntal, walaysa bisul harir, pakaian sutra emas laki-laki memakai, wattukhidatil qainat wal ma'azib, kainat ya, dan dijadikanlah al qainat perempuan-perempuan yang artis-artis, wal ma'azib dan alat-alat musik. Artis-artis jingkrak-jingkrakan, wah ini kada di panggung lagi artinya turun ke harta. Oh ya Pak, besok asal mengapa menswear beri duit kita, meminta duit kita, nah lakiannya menswear ya lah himu mana sudah dapat joknya suwiran mah pulang lah. Wal ma'azib itu kayak wal ma'azib, alat-alat musik, nah ini haram lah. Itu pakai apa tuh ya kan, jadi bila alat musik ada berarti sudah baik. Atau artisnya aja ngungangan surangan artisnya penyanyi dalam kamar lo baik juga. Nah, minta kumpul alat musik, alat artis tadi di belakang orang wala ana akhir hadhihi ummah awwalaha. Nah orang-orang akhir umat itu melaknat kena umat-umat yang sebelumnya. Di zaman sahabat, tabi'in, tabi'at, tabi'in dilaknati. Nah disambet-sambeti orang-orang bahari. Faliyartaqibu indaka rihan hamra, tunggu ya Rasulullah, tunggu. Apabila sudah tak kumpul gawian yang macam itu di kampung, tunggu kada rihan hamra, akan datang rihul ahmar, angin yang akan membinasakan. Keringan kah? Au khasfan, atau kena gempa bumi, tenggelam, au maskan yang banjir kah? Khasfan zahaban wa warif ard, yakni teruslah maskan qalbul khilqah yashu'al. Oh dibalik naudzubillah, dibalik bentuk yang ini rupa kayak ini berubah menjadi seperti ini. Nah naudzubillah, lah ada 15 macam itu sudah bala di kampung ya sudah hijrah kita. Nah balik dia cari rumah di kandangan, di barang ranai di gunung situ. Nah kemudian al hadits sadis sallallahu alaihi wasallam. Berapa hadis malam ini? 7.